siang juga Pak Nuri. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Nuri kelihatan agak murung ya. Tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu. Jadi begini, saya jadi mengganggu ini waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa. Silahkan dengan senang hati Bapak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Sri bisa membantu saya? Ya, seumpama saya bisa, tentu saya akan membantu dengan senang hati Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya yang ingin mendapatkan solusi Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Jadi saya minta bantuannya gitu. Ya, masalah apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak Nuri sedang rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Iya. Jadi begini Bu, Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Pak Pengawas. Oh, Bapak pengawas kemarin ya? Iya Bu. Bagaimana kita Pak? Lalu apa yang membuat Pak Nuri itu mendapat teguran dari Bapak pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius Bu. Tidak serius? Iya. Tidak serius yang bagaimana ya kira-kira? Pada waktu itu Pak Pengawas mengkritik tentang kegiatan dalam proses mengajar saya Bu. Proses mengajar Bapak, terus proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai dikritik begitu? Kalau boleh tahu Pak, apa coba Bapak ceritakan? Iya Bu. Jadi beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar dengan tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Sebenarnya saya kemarin jujurnya juga menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan atau yang penting buku yang lain ya Bu ya, yang mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi saya juga biasanya mengambil dari internet juga Bu, pakai video-video seperti itu. Begitu Bu. Oh iya. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak Nuri dulu. Selama ini apa Pak Nuri yang lakukan di dalam proses pembelajaran? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan dan juga mengajak siswa untuk menonton video yang menyenangkan, video-video pembelajaran yang interaktif sesuai dengan materi dan kurikulum, seperti itu Bu. Sebenarnya juga sudah bagus. Tapi kalau boleh saya tahu mengapa Pak Nuri tidak menggunakan buku teks ya? Iya Bu, jadi menurut saya sumber belajar itu atau yang sumber belajar yang saya gunakan itu lebih memudahkan siswa Bu menurut saya.
Jadi kalau dengan pakai video dan lain-lainnya itu siswa lebih termotivasi dan pembelajarannya tetap mengacu pada kurikulum. Gitu. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Nuri mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda, Bapak. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya memakai atau menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin ya ini harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Nuri menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benar juga, Bu. Setelah Pak Nuri bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain juga agak terbengkelai. Iya. Lalu apa yang membuat Pak Nuri ini merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Ya, tentunya saya takut nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari itu, baik ke saya ataupun ke lembaga kita. Iya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Nuri merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Pak Nuri tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Nuri memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya, Bu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Nuri bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Nuri dalam mengajar. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Doakan saja. Ya, amin. Dari apa yang sudah Pak Nuri sampaikan, apa untuk rencana kedepannya ya? Jadi rencana saya begini, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau, Pak Kepala Sekolah, akan memberikan solusi yang terbaik. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bapak Nuri lakukan? Jadi saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak Nuri selanjutnya?
selanjutnya, jadi setelah ini saya akan memakai buku teks untuk berbelajar utama, walaupun nanti berbelajar yang kemarin akan tetap saya terapkan juga, karena siswa kalau saya melihat merasa lebih nyaman dan cepat paham dengan cara yang saya berikan tersebut. Terus langkah yang Pak Nuri ambil sudah tepat sekali kalau menurut saya. Saya setuju sekali dengan ide Bapak Nuri. Syukurlah kalau memang Ibu sudah setuju. Sekarang saya merasa sangat lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Ada khawatir takutnya salah langkah. Ya, syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Nuri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Nuri lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, maksud saya? Untuk rencananya untuk hari itu ya, dalam proses belajar mengajar saya tetap akan mengacu pada kurikulum yang pertama. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Jadi ya sudah ketahuan, dan saya juga harus taat atau loyal kepada apa yang diperintahkan oleh atasan seperti itu. Jadi memang kalau masukannya baik, saya juga akan laksanakan untuk mencerdaskan anak-anak seperti itu. Lalu dukungan apa yang Anda butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungannya ini juga masih dalam pemikiran. Mungkin saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, guru yang di sekolah kita utamanya. Jadi nanti akan saling mengingatkan. Jadi kalau saya ada kesalahan atau kekurangan, maka dari teman-teman masukan dengan juga saya harapkan untuk mengingatkan saya. Jadi begitu kan, saya memang agak pelupa ini, sering lupa. Jadi mohon kalau saya salah lagi, tolong saya diingatkan. Insya Allah selalu Pak, Insya Allah kita saling mengingatkan. Nah itu memang ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Nuri dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui dengan rasa yang kurang enak, tidak nyaman dan sebagainya. Ya Bu, amin. Terima kasih ya Bu ya, telah mendengarkan apa yang saya keluhkan dan membutuhkan waktu yang agak lama. Telah mendengarkan saya, keluh kesah saya, dan intinya dalam perasaan saya sudah lebih lega. Banyak solusi yang kita dapatkan pada saat ini, dan semoga kita nanti juga menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada murid-murid kita seperti itu. Ya, amin, amin. Sama-sama Pak. Iya, maaf Bu, kebetulan ini saya ada di siswa. Mereka tadi saya beri tugas untuk mengerjakan tugas,
saya mau ke kelas dulu untuk ketemu dengan anak-anak seperti itu Bu. Oh begitu. Ya, iya Pak, silahkan. Ya. Terima kasih ya Bu atas semuanya. Semoga Ibu diberi kesehatan dan bahagia selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu.